Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Eh, Kembali lagi bersama Ngopkes kita pada malam hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 1 Desember 2023. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Narasumber kita seorang pemuda yaitu sebelumnya host, kenalin dulu nih sama teman-teman sekalian. Jadi, dia adalah Faisal Paulung. Semoga informasi yang host dapat ini benar ya. Faisal Pulungan. Merupakan pemuda yang berprestasi. Oh ya, sorry. Faisal Pulungan merupakan pemuda yang berprestasi dalam lomba cabang Kamil Quran Cerdas Cermat tingkat provinsi. Merupakan juga salah satu mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S1-nya S1-nya dengan gelar SH dan S2-nya baru lulus ya Bang ya, dengan gelar MA. Dan Ya, juga keseharian beliau, profesi beliau mengajar sebagai guru di sekolah Islam. Nah, mungkin teman-teman sekalian sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ulan Paramita dan ada teman-teman saya lainnya. Di sana ada Bang Aje, Bang Rino, dan Bang Milton. Mungkin bisa disapa dulu guys. Oke, pada Kalau malam Bill, ini Ngopcast kali ini gimana? kalau Bilton itu Mas, kalau Rino itu Bung. Oh ya, Mas Bilton, sorry, diralat Mas Bilton sama Bung Rino. Pada malam hari ini kita ngobrol nggak cuma tim Ngopcast aja nih, tapi ada narasumbernya, yaitu Faisal Pulungan. Mungkin bisa kami nih biar lebih akrab. Mungkin uh, patah dua kata pada Faisal mungkin boleh dijelaskan terkait diri sendiri kayak gitu kan biar bisa lebih akrab nih ngobrol-ngobrol pada malam hari ini. oke, baik, terima kasih. Mbak apa? Siapa nih manggilnya? Mbak Ulan ya? Adek, Panggil nama aja, panggil adek, Ulan aja. Ayo, Oh, ayo, Ulan aja. ayo. adek. Jangan Oke. panggil Ulan aja biar akrab. Kita satu umur kok, seumuran kok. Oh iya. Baik, terima kasih pada eh, kakak, abang-abang, semua yang ada di kali ini. Ini emang formal ya. Kalau kata Bang Aji Nggak usah, sebelumnya, nggak usah. ini formal ya. Iya. Ya, Enggak formal, Biar lebih kita, santai kok. iya, biar kita nggak canggung ya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Faisal Pulungan. Saya berasal dari Medan, tepatnya Kabupaten Paranglawas, satu kabupaten yang sama dengan Aceh Hasibuan, cuman kita beda kecamatan. Nah, kebetulan juga dulu satu alumni, satu pesantren, satu alma mater. Kemudian kita dipisahkan oleh pulau yang berbeda. Ah, Ya, ya, saya menyeberangi Pulau Sumatera, dia memilih tetap di pulau yang sama. Karena dia mungkin dia takut kalau terbang ke pulau yang berbeda bisa melupakan pulau asalnya. nah. Bener enggak? Itulah Bener enggak masalahnya. J itu J? Iya, nanti aku ada satu pertanyaan seputaran itu sama narsum kita, sama Bang Faisal. Aduh, Oke. aduh mulai udah disiapin pertanyaan aja ini. Ya, alhamdulillah backgroundnya eh, sanawiyah atau SMP-nya pesantren, pesantren Al Mukhlisin, kemudian Al Mukhlisin, kemudian lanjut kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, mengambil jurusan Akhwalus Syakhsiyah atau hukum keluarga. Ya, jadi belajar sedikit seputar tentang hukum. Itu kalau di UIN kan sekarang sudah SH ya. Ya, tuntutan mata kuliah gitu. Biar gelar itu benar-benar mencakup apa yang dipelajari. Akhirnya dipelajarilah
dasar tentang ilmu hukum, eh, hukum tata negara juga, juga, semua dipelajari, tapi nggak ada yang fokus. Ini jadinya. Ya, tapi fokusnya ke hukum keluarga sih tentang pernikahan. Teori pernikahan, tapi belum nikah-nikah sampai sekarang. Nah, Iya, Ini siulan kemudian jomblo bang. ya oh iya, coba coba udah tanya ada dulu Bang. kan, entah apa statusnya gitu. Jelas. Iya, terlalu jauh nih, beda pulau. Mohon maaf, ini ngepres atau Iya, atau lanjut dikit lagi ya. oke lanjut. Ya, kemudian selesai, alhamdulillah 4 tahun tepat ya. Kemudian Ini cepat, Pak. saya memutuskan untuk lanjut S2. Untuk lanjut S2 tuh sebenarnya mana ya? Antara masih semangat untuk belajar atau kalau kata teman saya di sini menghindari pertanyaan orang-orang sekarang lagi sibuk apa? Anggur ya gitu. Jadi untuk menghindari pertanyaan itu akhirnya ya udah milih S2 lagi kan biar ada jawaban gitu. Jika ditanya sekarang statusnya apa gitu. Jadi tetap mahasiswa. Ya alhamdulillah selesai juga tepat juga 2 tahun. Alhamdulillah selesainya kemarin baru wisuda minggu kemarin alhamdulillah. Cuman di S2-nya ini kalau di UIN ini eh, pasca sarjana itu gambarannya secara umum ya dia itu nggak terlalu fokus pada satu bidang gitu. Jadi kalau orangnya itu nyari ilmu satu bidang itu kalau di pasca sarjana ini menurut saya kurang tepat pilihannya. Tapi kalau ingin mengambil sebuah jurusan yang tepat itu lebih baik di fakultas. Misalnya hukum, ya udah di fakultas hukum itu syariah atau keguruan di tarbiyah. Kalau ngambilnya di sini di pasca sarjana, sekolah pasca sarjana itu dia umum dia. Nanti semua dipelajari tentang Islam, kajian Islam, eh, tafsir, ilmu hadis. Nanti baru di ujung 2 semester pelajarilah seputar eh, kejurusan ya penjurusan terakhir penjurusannya paling 2 semester nggak terlalu mendalam. Nah, jadi saya jadi mengambang juga nih mengambang keilmuannya itu nggak ada satu apa namanya satu kajian yang didalami gitu karena ya itu tadi kurang linear mungkin ininya kajiannya. Nanti teman-teman kita diskusi saja. Saya kira teman-teman sini lebih hebat keilmuannya dan wawasannya dari saya. Saya cuma nimbrung aja nih karena diajak. Itu saja mungkin. Oke. Bisa Oke, dilanjutkan. baiklah. Oke, baiklah. Jadi teman-teman kita ngobrol pada malam ini santai aja sih. Jadi kayak diskusi, sharing-sharing apa terkait tema kita pada malam hari ini. Temanya nih Islam dan problem pemuda masa kini. Nah, jadi terkait problem pemuda masa kini, mungkin Ulan mau nanya nih sama narasumber pada malam hari ini. Islam dan problem pemuda masa kini. Ini lagi gencar-gencarnya nih nikah muda nih kan kayak ketika usia di atas 20 udah mulai nih bahas masalah nikah terkait nikah muda kan berkaitan nih dengan tema kita pada malam hari ini. Gimana teman-teman setuju nggak dibahas sih kalau mau dibahas? Setuju. Boleh setuju. Jadi dari sekian Kayak mana Bung Rino? tema problem masalah Ya, yang dipilih Ulan itu ya ya. kan merupakan salah satu problem pemuda masa kini, keresahan yang ada di dalam jiwa pemuda-pemuda masa kini. Gimana Bung Rino sebagai Gas-gas aja. Iya, Selama materi bisa, mungkin ya gas-gas aja. ya. Kan juga Pak Isal ini kan juga konsen nih di masalah hukum keluarga.
mungkin ada wejangan terkait masalah problem pemuda masa kini yang bahasannya nikah muda kayak gitu. Baru aja mulai udah ada pertanyaan susah. Mungkin gitu ya dalam pikiran Faisal. Enggak sih, ini terlintas sepertinya gitu, kan terlintas keresahan, kan. ya kayaknya ini sepertinya ini keresahan dari pribadi yang bertanya gitu. Coba kita dengarkan dulu ininya gitu, pandangannya gitu sekilas. Saya penasaran juga gitu. Hati kau. Jawab Lan. Jawab Lan. Coba, iya, Kak Ulan gimana gitu Gimana, pandangan? gimana? Enggak sih, pandangan Anda seorang pemuda nih, pemuda yang merupakan salah satu pemuda apa sih? Kok jadi bingung saya? Senjata makan tuan ternyata. Nah, makanya jawab dulu dong. Udah dilempar sama narsum kan. Nah, jawab dulu. Nanti baru mungkin ada pandangan dari narsum gitu ya. Oke, bisa diulang, bisa diulang. Iya kan tadi pertanyaan dari Ulan seputar nikah muda. Biasanya pertanyaan itu muncul dari keresahan sendiri gitu loh. Atau melihat fenomena gitu kan, fenomena di lapangan. Nah, kalau dari Ulannya sendiri tuh, Ulan sekarang kan masih tenang gitu dengan meskipun Ya. belum nikah. Nah, itu gimana? Alhamdulillah kebetulan saya tidak terlalu resah terkait itu karena jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Jadi melihat fakta di lapangan bahwasannya pemuda-pemuda sekarang nih terkait yang khususnya nih pemuda-pemuda yang baru hijrah, yang baru mungkin bukan baru hijrah sih, tapi lebih tepatnya ketika baru sadar bahwasannya pentingnya agama itu di dalam kehidupan, terlintas tuh. Yang pertama yang dipikirkan adalah nikah. Emang sih itu merupakan salah satu apa sih mencegah diri dari perbuatan zina. Itu kan merupakan perbuatan yang baik, sangat baik, bahkan dianjurkan ketika seorang memang sudah mampu dan sudah siap untuk melakukan suatu pernikahan, itu kan lebih baik disegerakan bukan ditunda. Nah, tapi dalam problemnya nih, apakah memang benar-benar nih ketika apakah kita memang sudah siap menikah atau ingin menikah seperti itu yang ini nih yang menjadi pokok permasalahan dalam pemuda sekarang terkait masalah baik itu secara finansial, secara emosi, secara lahiriah dan batinia mungkin seperti itu. Karena kan bahwasanya pernikahan tuh ketika kita bahas masalah pernikahan nih, yang dibahas nih bukan masalah 1 hari 2 hari, tapi untuk seumur hidup dan selamanya. Kalau ibadah yang dilakukan seperti sholat, puasa, itu kan ibadah hanya sementara tuh. Ketika kita hidup itu dilakukan selama kita masih hidup. Tapi ketika kita menikah, ibadah itu bisa dibawa sampai sampai ibadah itu selamanya seperti itu. Apakah ketika kita menikah dengan orang yang tepat itu mampu membimbing kita ke surga atau tidak seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dikoreksi teman-teman yang lebih suhu, yang lebih paham, bapak-bapak. Aku serasa diserang di sini. Enggak Enggak ada yang nyerang. Iya, Kita support. terus berapa? Kita support. Oke. Mungkin ada tanggapan guys? Langsung aja sih kayak diskusi kalau memang benar-benar ada yang disampaikan ataupun perkataan Ulan ataupun yang lain salah, silakan dibetulkan dan diluruskan guys. Ini kayaknya lebih tepat menjawab ini Bapak Aji deh. Soalnya pernah ada hubungan bahwa tahun depan ini lah sudah mulai ada tanda-tanda buat ngundang. Nah, gimana Bapak Aji? Amin. Kita doakan guys. Kalau aku ya sebenarnya kan aku nggak mau memotong suatu pembicaraan nih ceritanya. Jadi karena tadi udah ada pancingan dari Ulan,
bola udah diumpan nih bolanya ke Faisal. Faisal ngumpan lagi sama Ulan. Nanti biar Ulan ngumpan ke si Faisal ini bisa gol salto gitu. Nah, sekarang mumpung pas mau gol, jangan lagi dibalikan lagi bolanya ke belakang. Oh Langsung kita gitu. golkan ini. Boleh boleh. Oh, pintar sekali Anda. Boleh boleh boleh. Jadi Faisal aja Bung Bilton, Mas Bilton. Iya, boleh saja kalau masih ada yang mau menambahi, melebarkan gitu kan, biar permasalahan kita lebih kompleks gitu. Permasalahan bukan permasalahan kita, tapi problem pemuda, bukan kita. Ya, Berarti kalau maksudnya gitu Lan. permasalahan yang kita bahas lah. Kalau gitu Lan. Karena yang belum ngomong ini si Bung Rino, kayaknya Bung Rino juga paling tidak ngomong entah sepatah dua patah Iya. kata ala-ala Iya. orasinya kan gitu. Nanti baru bisa digolin. Betul betul. Silakan Bung Rino. Kayaknya yang lebih pantas si Wilton ini. Temanya lebih cocok nih. Udah Aduh. ancang-ancang nih Wilton. Kok Udah kalian jadi nggak saling sedikit. lempar Kalau bola? kalau aku jujur be ada pengen nanti dibahas cuma nantilah aku bakal tektok lah. Bukan dibahas sih, pengen tanya juga pendapat ke kalian kan mengenai problem nikah itu. Sepakat sama Bilton. Aku paling sepakat. Ya, Iya, tapi ada baiknya pendahulunya dulu lah, pembicaranya dulu mungkin atau Ulan. Oke, baik. Oke. Kalau boleh saya tanggapin sedikit ya dari tadi yang sudah disampaikan Pak Ulan itu. Nggak tahu itu keresahan sendiri atau seperti apa ya. Ya, saya malah kalau melihatnya ya, fenomena yang terjadi sekarang itu, daripada melihat pernikahan dini gitu kan, atau pernikahan di bawah umur lah istilahnya itu, lebih banyak malah kalau kita lihat perkawinan di luar nikah. Nah, masalahnya itu apa ya, lebih lebih kompleks ya, lebih berbahaya gitu daripada pernikahan di bawah umur. Itu kalau dari segi angka atau data, itu dari beberapa pengadilan tidak sebanyak data. eh, Kemarin saya dapat, baru kemarin hari hari Kamis saya dapat berita tuh di Riau, katanya itu sekarang ada sekitar tahun 2023 ini sekitar 18.000 orang yang terkena HIV, dan itu rata-rata adalah umurnya itu 25 sampai 30 tahun. Jadi seumuran kita gitu, anak muda yang masih pemuda. Kalau kita lihat data pernikahan di bawah umur mungkin di Riau, itu tidak sampai 18.000. Tapi yang terkena HIV itu masih yang tercatat gitu, 18.000. Kalau pernikahan kan itu masih sah, baik secara agama, secara negara, itu masih sah. Tapi kalau yang fenomena ini, wah, melanggar agama dan negara kita gitu. Nah, tapi kalau mau dilihat tadi perspektif sampaikan Ulan, pernikahan di bawah umur itu fenomena seperti apa? Kalau saya pribadi melihat, zaman sekarang, pada saat kita sekarang ini, pernikahan di bawah umur itu memang bukan suatu yang ideal ya. Kalau pakai bahasa ini itu tidak ideal gitu. Tapi apakah pernikahan di bawah umur ini dianggap sudah tidak zamannya gitu? Kalau dulu kan orang menikah di bawah umur itu biasa saja, apalagi di kampung. Daerah-daerah saya dulu umur 15 udah menikah kalau cerita dari orang tua gitu. Nah, sekarang zaman Seperti, berkembang, berubah. sorry Iya. Kalisa, mungkin boleh dipotong. Mungkin bisa dilurusin nih. Bukan pernikahan di bawah umur, tapi nikah muda yang dibahas ini. Nikah muda Oh, kayak nikah gitu. muda ya. Tapi tidak di bawah umur. Kan sekarang nih lagi gencar-gencarnya nikah muda kayak gitu. Nikah muda hijrah kayak gitu. Yang dibahas ini
bahas masalah nikah muda. Tapi kalau membahas masalah nikah di bawah umur kan beda lagi konteks nih kita nih. Tapi nikah muda kayak gitu. Oke, kalau begitu kita sepakati dulu nih. Kategori muda itu seperti apa? Biar kita sama-sama tepat sasaran gitu. Nah, Lan, jawab Lan. Mungkin yang lebih sepuh yang pernah merasakan lebih muda. Bung Iya Rino kan? bisa dibantu jawab? Iya, kalau aku gini, biar lebih objektif, kita gunakan perspektif hukumnya kan. Iya. Jadi Oke, dalam Undang-Undang seru Nomor nih. 40 tahun 2009, yang dimaksud dengan anak muda atau pemuda itu adalah warga negara yang memasuki pertumbuhan atau perkembangan usia dari 16 tahun sampai 30 tahun. Nah, itu disebut anak muda. Itu menurut peraturan perundang-undangan. Kalau menurut aku kita lebih baik ambil itu supaya lebih objektif kan, Iya, Iya, benar. tidak mantep nih. pendapat pribadi. Aman, aman ini Bungnya. Jadi Bung Rino, kategori umur kita nih udah masuk dewasa belum Bung Rino? eh Selama ada KTP sudah dewasa. Tapi kalau Islam balik itu umur berapa ya, J? Itu Faisal yang paling tahu. Nah, itu bisa juga tuh misalnya ngambil dari situ usia Benar. dewasa atau anak mudanya, Oh iya, ukurannya, takarannya. perbandingan ya, dibandingkan undang-undang dengan Islam gitu. Kalau kategori anak muda tadi, ya, ya bolehlah kita sepakati tadi itu. Eh, Sama di Islam juga kategori muda tuh ada hadis Nabi itu mengatakan bahwasanya kalau di Islam malah lebih panjang dia 40 tahun. Nah, kalau dalam Islam itu masa muda itu sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun baru dianggap ini kalau dari istilah pemuda gitu. Kalau untuk ukuran balik itu beda-beda. Mungkin kita yang di sini aja beda-beda gitu baliknya. Mungkin aja nih yang lebih dulu. Bang Jelas, aja Jelas kayaknya itu. jelas itu. jelas ya. Fakta yang tidak bisa dibantah. Iya. Kalau balik itu beda-beda. Tergantung ininya, istilahnya ya. Kalau ya mungkin kalau kita lihat dari segi umur tadi, pemuda itu dari umur 16 sampai 30 tahun, kemudian dikategorikan dia sebagai pemuda, tidak bisa terlepas juga dari adat kita gitu, tradisi kita. Kalau di kampung kita itu umur 20 sudah tidak dianggap pemuda lagi gitu. Udah harus mandiri, Sudah harus tua. bisa ini. Iya. Betul, betul. Jadi kita kan Indonesia ini apa ya? Luas sekali, makanya hukum kita tuh sangat menarik gitu. Nggak bisa terlepas dari hukum adat, hukum agama, dan hukum negara gitu. Sehingga ketika ada suatu apa namanya fenomena seperti nikah muda ini bisa kita lihat dengan perspektif yang berbeda-beda juga. Jadi kalau menurut Kak Ulan, nikah umur 25 itu dibilang nikah muda, wah kalau di kampung itu nggak dibilang nikah muda lagi, udah ketuaan ya. Iya, benar. Iya, Betul, betul. saya di sini nih di Jakarta 25 masih santai-santai saja. Karena teman-teman rata-rata 3 sampai 30 belum menikah, masih santai gitu. Tapi orang tua di kampung itu udah kamu itu umurnya udah ini udah gitu, udah lebih gitu kan. Nah, itu perspektifnya beda. Orang tua di kampung menganggap wah, umur saya ini udah lebih istilahnya. Sementara saya di sini karena kulturnya berbeda di kota gitu, masih dianggap terlalu muda malah 25 gitu. Nah, untuk menyikapi itu ya bisa dilihat juga dari perspektif teritorialnya. Kalau kita tinggal di perkotaan, ya berarti kita mengikuti kultur di sini, nikah di bawah 25 itu dianggap nikah muda dan belum dianggap bisa survive gitu untuk menghadapi apa
nanti permasalahan rumah tangga. Sementara kalau kita lihat lagi secara daerah di kampung, perkampungan, 25 itu udah dianggap dewasa sekali gitu untuk melakukan pernikahan. Sudah bisa dianggap mampu lah menjalani eh, bahtera rumah tangga gitu. Kemudian kalau dari perspektif Islamnya, sedikit ya, kalau dari perspektif Islamnya, itu tidak bisa dari segi umur. Nah, karena setiap orang pasti beda-beda kesiapannya gitu. Kalau di Islam kan kata Nabi, wahai para pemuda, jika engkau sudah sanggup, maka menikahlah gitu. Nah, sanggup di situ tuh kata para ulama yang menafsirkan eh, sanggup materi, menafkahi, dan sanggup secara fisik gitu, batin, mental gitu. Jadi kalau materinya siap, tapi mentalnya nggak siap, nah itu belum kategori sanggup menurut Islam. Atau sebaliknya, mentalnya siap, menggebu-gebu gitu, kuat gitu, udah pengen nikah terus dari Udah fisiknya, nggak tahan berarti bos ya. udah nggak tahan gitu kan. Nah, tapi dari segi nafkah dia belum sanggup nih, bisa membahayakan nanti anak orang dikasih makan apa kan gitu. Nah, itu juga belum siap menurut Islam. Menurut Islam. Jadi yang menurut Islam siap itu siap dua-duanya dari segi nafkah, materi, dan juga dari segi jiwa, mental gitu. Adapun dari segi umurnya, ya tidak ada ketentuan batasan sampai mana. Yang jelas dia sanggupnya sampai mana. Ada yang di umur muda, kategori muda udah sanggup, ada yang di kategori uh, di atas muda baru dikatakan sanggup. Nabi kita saja 25 tahun gitu baru menikah. Berarti Usia ideal juga. si si di sini yang paling sudah cukup atau sanggup untuk menikahi itu Mas Bilton kayaknya.